warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 metode komunikatif akan melakukan observasi di sekolah MTS Al-Ahyar. Selamat menyaksikan. MTS Al-Ahyar adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang MTS di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, MTS Al-Ahyar berada di bawah naungan Kementerian Agama. MTS Al-Ahyar berlokasi di Kampung Gunggulang, Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Adapun tujuan observasi yang dilakukan kelompok 2 yaitu: yang pertama, untuk memberikan gambaran tentang kegiatan pembelajaran dengan pengimplementasian metode komunikatif. Yang kedua, untuk memberikan gambaran tentang hasil belajar peserta didik dengan pengimplementasian metode komunikatif. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran tentang respon belajar peserta didik dengan pengimplementasian metode komunikatif. Setelah guru memasuki ruangan kelas dengan mengucapkan salam, lalu hal yang pertama kali dilakukan yaitu mengecek kehadiran peserta didik. Setelah itu, kegiatan pembelajaran di kelas dimulai. Persuasif dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu?
Nah, coba Asep, teks persuasif itu apa? Tadi dijelasin sama temennya. Kamu jadi lagi. Oh ya udah, selanjutnya pakai topik teks persuasif itu apa? Dia yang pendiam ya. Oh iya. Semangatin dong katanya. Coba teks persuasif itu apa? Coba satu teks persuasif itu apa? Atau mendukung pembaca atas apa yang disampaikan oleh penulisnya. Kalian udah pernah bikin teks persuasif belum? Udah pernah? Ya udah, sebelum membuat teks persuasif harus tahu dulu dong ya, berarti struktur teks persuasif itu apa saja. Ada yang tahu? Udah ditulis belum struktur teks persuasif? Udah? Coba kita tahu. Pengantar atau menyampaikan tentang masalah yang menjadi dasar tulis atau pembicaraan itu. Rangkaian argumen yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara. Jadi struktur teks persuasif itu ada 4 ya. Yang pertama itu pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Teks persuasif merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, atau menyuruh. Paham? Jadi teks persuasif itu bertujuan untuk pintar. Ada 4 struktur teks persuasif. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat, penegasan kembali. Ada 4 struktur teks persuasif. Yang pertama, yang kedua, ada 4 pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, yang keempat penegasan kembali. Jadi yang satu pengenalan isu, yang kedua, yang ketiga, pernyataan ajakan, yang keempat, penegasan kembali. Nah, yang pertama itu ada pengenalan isu. Jadi, sebelum kalian melakukan atau membuat teks persuasif, harus memperkenalkan isu tersebut. Isu itu topik. Jadi kalian itu mau membuat topik tentang apa nih dalam teks persuasif? Lalu dirangkai sampah sembarangan. Mari tidak membuang sampah sembarangan. Yuk membuang sampah pada tempatnya. Paham? Nah, yang keempat yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang atau penegasan kembali itu biasanya diawali dengan kata demikian
Biar semangat. Semangat dong, senyum. Udah siap ya? Kalau Teteh bilang pagi, kalian tutupnya satu. Kalau Teteh bilang siang, bilang pagi. Kalau Teteh bilang malam, jangan tutup ya. Kasih ke depan. Fokus ya. Harus fokus kalau mau fokus ke depan. Ke depan ya, sampai bawah. Kita cobain dulu ya. Pagi, siang, malam. Ke depan ya. Kemarin itu cek dulu ya. So sekarang yang bener. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk siang, tepuk malam. Kita ulang lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk malam. Mau diraba lagi apa enggak? Biasanya cowok semua berani ya? Ya. Yang pakai jaket kayaknya tuh. Apa disuruh gombal? Gak kesama. Gombal gak? Masa gak bisa dong? Jadi teks persuasif itu bertujuan untuk Jadi teks persuasif itu bertujuan untuk Contohnya apa belum? Jadi teks persuasif itu bertujuan untuk yang keras ya, sekali lagi. Jadi teks persuasif itu bertujuan untuk menyuruh. Bentar lagi pulang ya. Nanti kita diskusi. Kalian bawa pensil atau pulpen? Sebelah kasih nama. Iya, boleh kasih nama. Di mana? Ada nggak di situ? Gak ada. Di atasnya berarti atas sebelah kanan. Ayo kanan yang mana? Yang lagi bang. Yang mana? Siapa yang nggak bawa pulpen dan pensil?
Jumlah siswa keseluruhan MTS Al-Ahyar pada kelas 8A berjumlah 28 orang. Namun, pada hari Senin tanggal 15, jumlah siswa yang hadir di kelasnya hanya 24 orang. Pada suatu tes yang dilakukan pada kelas 8A, terdapat 15 orang yang diambil untuk hasil tes. Hasil tesnya berupa 4 soal pertanyaan pilihan ganda dan 1 pertanyaan esai mengenai teks persuasif. Adapun hasil penilaian dari soal tes yang dikerjakan oleh siswa, untuk nama siswa Gigis, nilai yang ia dapatkan dari soal tes yaitu 90, Sipa Nurmala, hasil tesnya 80, Nayalila, hasil tesnya 80, Rizky hasil tesnya 40, Isna Fauzatul, hasil tes 60, Ilyas, hasil tes 85, Asep M. Teddy, hasil tes 40, M. Isar, hasil tes 40, M. Ihsan, hasil tes 60, Badru, hasil tes 40, M. Ismail, hasil tes 80, Sis Abdul Hafiz, hasil tes 85, Nur Ain, hasil tes 85, Mutiara, hasil tes 80, Siti Aisyah, hasil tes 80. Dari hasil pengisian angket oleh 24 siswa kelas 8A, kita mengambil 15 sampel angket yang diisi. Dapat disimpulkan, siswa kelas 8A menyukai pembelajaran bahasa Indonesia, dan sebagian mengatakan bahwa bahan ajar bahasa Indonesia menarik, serta metode pembelajaran yang digunakan guru sangat bervariasi. Banyaknya variasi metode pembelajaran yang digunakan membantu siswa dalam proses pembelajaran dan membuat pembelajaran sedikit menyenangkan. Walaupun dari hasil angket yang diisi masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam berbahasa Indonesia, baik dari menyimak, berbicara, membaca maupun menulis. Proses pembelajaran di SMP MTS Al-Ahyar pada tanggal 15 Mei 2023 yang hadir hanya 24 siswa dari 28 siswa. Pembelajaran di kelas menggunakan pendekatan komunikatif, metode komunikatif, dan teknik berbicara. Dengan pendekatan metode dan teknik tersebut, dapat memprioritaskan kreativitas siswa guna mengetahui kemampuan mereka ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Materi yang diajarkan yaitu tentang teks persuasif. Siswa dituntut untuk memahami dan bisa mendeskripsikan mengenai teks persuasif. Siswa menjadi aktif ketika pembelajaran berlangsung, seperti ada yang bertanya dan juga ada yang menjawab. Dari proses kegiatan belajar mengajar yang telah kelompok kami lakukan, serta angket dan soal tes yang telah kelompok kami berikan kepada peserta didik, ada beberapa saran yang akan kami paparkan. Yang pertama, saran bagi guru. Yang kedua, saran bagi peserta didik. Dan yang ketiga, saran bagi adik tingkat. Yang pertama, saran bagi guru. 1. Adakan literasi setiap hari 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, agar peserta didik terbiasa membaca dan menambah kosakata serta memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, gunakan metode yang berbeda-beda agar peserta didik tidak bosan dan semangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, beritahu informasi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya yang menarik dan kreatif agar peserta didik suka belajar bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya saran bagi peserta didik. 1. Sebelum berangkat sekolah, usahakan sarapan terlebih dahulu agar di kelas tidak mengantuk dan kekurangan energi. 2. Peserta didik diharuskan dapat membedakan ketika sedang serius dan sedang bercanda. 3. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik harus menambah wawasan dan ilmunya sendiri. Kemudian, jika tidak ada yang dimengerti, peserta didik boleh bertanya kepada gurunya. 4. Pakaian yang rapih akan menambah suasana kelas menjadi nyaman. 5. Menghargai sesama teman dan menghargai guru adalah hal yang paling penting. 6. Belajar dan istirahat secukupnya. Yang selanjutnya, saran bagi adik tingkat.
1. Sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan, mahasiswa diharuskan membuat RPP terlebih dahulu agar proses mengajar tersusun secara sistematis. 2. Mahasiswa berpakaian rapi dan wangi agar peserta didik nyaman berada di dalam kelas. 3. Mahasiswa diharuskan bersikap sopan dan santun. 4. Mahasiswa harus menggunakan teknik yang kreatif dalam proses belajar mengajar agar peserta didik tidak bosan. 5. Mahasiswa berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar peserta didik yakin terhadap ilmu yang mahasiswa sampaikan. 6. Mahasiswa membawa hadiah atau apresiasi untuk peserta didik dan guru-gurunya dalam bentuk apapun. Mungkin cukup sekian saran yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih. Sekian hasil observasi dari kelompok kami. Yaitu kelompok 2 metode komunikatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.